Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satara Ramadina Putri dengan NIM 0603521080. Di sini saya akan menjelaskan tokoh psikologi Islam yaitu Ibnu Khaldun dan Malik Badri. Ibnu Khaldun mempunyai nama lengkap yaitu Abu Zaid Abdul Ar-Rahman bin Muhammad bin Khaldun Al-Hadrami. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan meninggal pada 19 Maret 1406. Ibnu Khaldun merupakan sejarawan muslim dari Tunisia dan sering disebut bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah atau pendahuluan atau pengantar. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam. Karena pemikiran-pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah ditemukannya jauh sebelum Adam Smith dan David Ricardo mengemukakan teori-teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisan-tulisan dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam. Pengamatan terhadap berbagai masyarakat yang dikenalnya dengan ilmu dan pengetahuan yang luas. Serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Karya-karya Ibnu Khaldun. Yang pertama, kitab Muqaddimah yang berada pada jilid pertama. Yang kedua, kitab Al-Ibar yang disebutkan dalam jilid kedua hingga kelima. Dan yang terakhir, kitab Al-Tarif jilid ke-6 dan ke-7. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun. Yang pertama, pijar pemikiran Ibnu Khaldun. Yang kedua, pokok-pokok pemikiran dari Ibnu Khaldun tentang sebuah sejarah. Yang ketiga, teori siklus. Yang keempat, sejarah sosial. Kelima, sosiologi Ibnu Khaldun. Yang keenam, persaudaraan dengan persamaan keyakinan. Dan yang terakhir, model generasi politik. Profesor Dr. Malik Badri adalah Fellow of UIAM dan Senior Konsultan Clinical Psychologist. Dia lahir di Rufa'ah, Sudan pada tanggal 16 Februari tahun 1932. Pada tahun 1956, Profesor Malik meraih gelar sarjana dan diploma in education pada American University of Beirut dengan capaian yang memuaskan. Program magister dilanjutkannya pada universitas yang sama pada tahun 1958. Gelar PhD-nya diraih pada tahun 1961 dari University of Leicester, Inggris. Dia juga meraih Postgraduate Certificate of Clinical Psychology dari Departemen Psikiatri Middlesex Hospital Medical School of London University pada tahun 1966. Pakar bernama lengkap Malik Babikir Badri ini juga dikenal luas lewat bukunya, yaitu The Dilemma of Muslim Psychologists. Ketidakselektifan psikologi muslim menurutnya telah menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan kaum Yahudi dan Kristen, meskipun cara itu berkualitas rendah dan tidak islami. Hal ini persis seperti dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, orang Islam tanpa pikir panjang akan mengikutinya. Maksudnya, dia melihat ada kecenderungan psikologi muslim untuk mengambil bulat-bulat psikologi barat modern dan menerapkannya di dunia Islam. Lebih lanjutnya dalam karya ini, dia mengungkapkan bahwa psikologi memiliki cangkupan wilayah yang sangat luas, dan hanya beberapa saja yang layak disebut sains ataupun lainnya adalah pseudoscience. Hal yang demikian penting diketahui bagi psikolog muslim untuk pandai memilih mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Dia juga mengatakan bahwa umat muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hewan belaka. Tetapi terapi behavioris yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Pandangannya mengenai Islami psikologi terbagi dalam dua teori. Yang pertama yaitu dengan cara mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik. Yang kedua dengan cara menjadikan psikologi sebagai ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. To use Islam to help Muslim. Menurutnya membangun psikologi Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Dibutuhkan kerja-kerja kolektif yang serius dan memakan waktu yang lama. Prosesnya terdiri dari 3 tahap. Langkah pertama yaitu mengkaji secara intensif karya-karya ilmuwan muslim tentang jiwa manusia atau khazanah Islam klasik. Tahap berikutnya sedikit demi sedikit membangun psikologi yang berangkat dari kebutuhan dan worldview umat muslim. Tahap ketiga yaitu perlu menggagas teori dan metode baru
untuk riset dan terapi, sehingga psikologi Islam itu bukan sekedar justifikasi ilmu barat dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis.